Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa dulu juga puasa Ramadan kita duduk bersama. Dulu mungkin di samping kita adalah sahabat karib kita, tapi sekarang mungkin kita duduk di samping anak daripada sahabat karib kita. Dulu mungkin kita duduk bersama dengan ibu dan ayah kita, akan tetapi sekarang kita duduk bersama dengan saudara. Ibu dan ayah, sahabat, teman, semua mungkin telah mendahului kita. Karena kita sadari bahwa kita semua yang ada di dalam masjid ini dan semua makhluk Allah sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pintu pertama menuju Allah adalah kematian. Tak ada satupun di antara kita yang mampu menghindari dan tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sebelum waktu itu tiba, alangkah baiknya kita dianjurkan untuk selalu melihat kepada diri kita apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Banyak kesalahan mungkin yang kita lakukan, atau banyak pula yang manfaat kita lakukan. Semua itu perlu kita perhitungkan sebagai barometer terhadap diri kita. Karena kata Nabi, hidup ini hanya 3 masa saja. Kemarin, hari ini, dan hari esok. Kemarin adalah waktu pelajaran bagi kita agar kita jadikan pelajaran. Kalau mungkin kemarin kita jauh dari Allah, kita jadikan pelajaran agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua adalah hari ini. Hari ini adalah penentuan sikap kita. Kita akan menentukan sikap kita akan berada di jalur dekat dengan Allah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari esok adalah impian kita semuanya. Namun kenyataannya, apakah kita akan merasakan kenyataan impian tersebut? Kita akan diantarkan ke surga atau ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada bulan ini adalah bulan Ramadan, hari ke-7. Kita mungkin melaksanakan puasa Ramadan hanya sekedar seremonial. Karena puasa Ramadan bukanlah seremonial tahunan saja. Kalau puasa Ramadan hanya sekedar seremonial saja, sungguh puasa Ramadan yang kita lakukan tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan puasa Ramadan, puasa yang masuk di situ adalah sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amalin ibni Adam lahu. Setiap amalan itu adalah milik anak Adam. Kita melakukan salat untuk kita bukan untuk Allah. Salat untuk menghindarkan kita daripada azab pada mahsyar. Lalu kita bersedekah, sedekah juga untuk kita. Sedekah zakat itu untuk menghindari kita daripada azab kubur. Lalu kita haji umrah juga untuk kita bukan untuk Allah. Lalu dengan kata pada hadis kursi tersebut, inna siyam wa ana ajiz bi. Seolah-olah Allah berkata, aku tidak akan berikan apapun kepada kalian. Seolah-olah Allah berkata, wa ana ajiz bi. Akulah balasan daripada orang-orang yang berpuasa. Lalu pertanyaannya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang bagaimana? Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid pertama, beliau mengatakan i'lam anna as-shawmu 3 derajat. Orang yang berpuasa itu ada 3 derajat semakamnya. Yang pertama, shaumul 'am. Orang-orang yang berpuasa umum. Orang yang berpuasa umum adalah orang yang selalu menahan lapar dan haus, lalu dia menahan syahwatnya, tidak berhubungan dengan istri atau suaminya. Tapi dia tidak menahan matanya, tangannya, telinganya, kakinya. Dia hanya mendapatkan sebagaimana kata Nabi, kam min shaimin min siyamihi laisa ju' wal atas. Orang yang berpuasa seperti ini tidak lain dia hanya mendapatkan lapar dan haus semata. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin tahun dulu kita puasa seperti itu. Apakah tidak ada kesadaran pada diri kita untuk meningkatkan puasa kita? Mungkin anak-anak kita yang sudah SD, SMP yang sekarang ini yang hadir di masjid ini, dia adalah tonggak daripada tegaknya akidah kita, Islam kita. Insyaallah mudah-mudahan dia juga berpuasa. Tapi apakah sama puasa kita dengan mereka? Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan puasa itu adalah shaumul khas. Shaumul khas
menahan syahwat, akan tetapi yang pertama ia menjaga telinganya dari hal-hal yang membuat ia berdosa, dari hal-hal yang mungkin sebelum berpuasa sudah sebulan ia selalu mendengar hal-hal berita baik maupun berita tidak baik, berita-berita yang mendatangkan dosa kepada dia. Lalu di bulan Ramadan menjadi muhasabah bagi dia untuk menghindari. Makanya kata Nabi bahwa orang yang berpuasa itu kalau dia tidak bisa berbicara yang baik, maka dia lebih baik diam. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia berkata yang baik atau dia diam. Dan yang kedua, orang yang menjaga matanya dari melihat sesuatu yang mendatangkan dosa. Apalagi sekarang dunia penuh dengan globalisasi atau digitalisasi. Kita keluar rumah membuka HP, masuk ke dalam rumah membuka HP, masuk ke masjid membuka HP, keluar masjid membuka HP. Semuanya terbuka, tidak ada pantangan. Dan bahkan ketika kita buka, keluar hal yang membatalkan puasa kita, membatalkan pahala puasa kita. Banyak hal-hal yang vulgar ataupun yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka menjaga mata adalah bagian daripada shaumul khas. Yang ketiga adalah orang yang menjaga tangannya. Tangan ini bisa menjadi realisasi daripada lisan. Dengan dua jari kita bisa menyakiti orang. Dengan dua jari kita bisa memfitnah orang. Dengan dua jari kita bisa membuat orang marah, bisa membuat orang meninggal bahkan.